Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal itha'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al-lutfi wal afiyah wa salatil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Kita masuk pasal yang baru, yaitu faslun fi syuruti sihhati fi'lil jum'ati. Pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat keabsahan pelaksanaan sholat Jumat. Syurutil jum'ati sittatun, bahwa syarat-syarat mendirikan sholat Jumat itu ada 6. Syarat sah agar Jumat itu dihitung sah itu ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Kalau 6 ini terpenuhi, maka Jumatnya menjadi sah. Ahaduha, yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Yang pertama, sholat Jumat itu keseluruhannya, artinya dari rakaat pertama sampai rakaat kedua sampai salam selesai, itu berada pada waktu zuhur. Nggak boleh sebagian zuhur, sebagian keluar zuhur, nggak boleh nih. Jadi harus dari mulai takbir sampai salamnya sholat Jumat itu berada di dalam waktu zuhur. Jangan sampai sholat Jumatnya mepet. Kalau di kampung masih sering tuh. Kalau di kampung itu kalau mau Jumatan kan nunggu orang pulang dari sawah biar 40 orang. Iya kan? Nanti begitu udah 40 orang baru mulai sholat. Udah 40 orang, khotibnya pakai lama lagi. Wah, akhirnya waktunya habis buat khutbah. Begitu mau sholat, rakaat pertama sholat, rakaat keduanya waktunya zuhur habis lah. Ini yang repot. Ya, Jumatnya nggak sah, tapi zuhurnya otomatis sholatnya langsung nyambung jadi 4 rakaat gitu loh. Jadi nggak lagi 2 rakaat tapi nyambung langsung 4 rakaat. Kenapa? Karena waktu yang sebagiannya sudah keluar dari waktu zuhur. Karena syaratnya untuk bisa mendirikan Jumatan 2 rakaat itu harus seluruhnya dari takbir sampai salam ada di waktu zuhur, nggak boleh keluar dari waktu zuhur. Kalau di kota ya jarang begitu di kota ini. Kota mah nungguin khotib malah udah penuh karena udah
udah penduduknya udah padat. Tapi kalau di kampung-kampung kan enggak. Sedangkan kata Imam Syafi'i yang namanya Jumatan itu harus 40 orang. Kalau enggak 40 orang ya enggak dihitung sebagai Jumatan yang sah. Tetap sholat Jumat dikerjakan, tapi nanti setelahnya ada duhur gitu loh, mengulang lagi mengerjakan sholat duhur. Jadi syarat yang pertama harus seluruh sholatnya, seluruh pelaksanaannya dari mulai niat sampai salam itu ada di waktu zuhur. Terus ada pembahasan nih, wa idza adrakal masbuq raka'atan ma'al imam wa alima annahu in istamarra ma'ahu hatta tusallim lam yudrik raka'ata tsaniyah fil waqti wa in faraqahu adrakahu wajaba alaihi niyatul mufaraqah litaqa'al jum'ata kulliha fi waqtin. Dan apabila ada makmum masbuk nih, ini contoh, makmum masbuk mendapati 1 rakaat bersama imam. Pas 1 rakaat itu dia terlambat dapat 1 rakaat bersama imam. Terus dia tahu nih kalau saya ikut 2 rakaat, saya sholat 1 rakaat lagi, maka waktu zuhur, waktu Jumatnya, waktu zuhurnya habis. Kenapa? Karena si imam bacanya surat panjang atau terlalu pelan atau terlalu, maka dia tahu nih kalau saya ikut imam waktunya habis nih. Tapi kalau saya misahin diri, saya lanjutkan sendiri, maka akan keburu selesai dalam waktu sholat duhur. Sebelum masuk asar sudah selesai, maka wajib dia memisahkan dirinya. Yang penting waktunya dia melaksanakan sholat tersebut, Jumatnya tetap ada di waktu duhur, gitu loh. Kan kalau orang Jumatan kan yang penting dapat 1 rakaat, maka dia tinggal nambah 1 rakaat lagi, gitu loh. Jadi kalau udah dapat 1 rakaat, maka dia bisa ngebut agar rakaat keduanya tetap dilaksanakan di waktu zuhur. Nah kalau rakaat keduanya kok sebagiannya udah masuk asar gimana? Maka dia harus melanjutkan jadi 4 rakaat, gitu. Fa in kharajal waktu yakinan au dhannan bi khabarin adlin au fasikin huwa qa'a fi qalbi sidquhu qabla salamihi wajib alaihi dhuhuru bina'an la istinafan. Dan jikalau waktu zuhur telah keluar, udah habis, secara yakin, aku yakin udah habis waktu zuhur nih namanya. Atau nyangka doang, perasaan yang kuat, atau dengan khobarnya orang yang adil atau khobarnya orang yang fasik, yang terjadi di hatinya pembenaran pada orang yang memberitakan tersebut sebelum dia salam, maka wajib baginya melaksanakan sholat zuhur dengan meneruskan kekurangan rakaatnya tidak dari permulaan. Jadi jangan terus begitu lagi sholat nih dikasih berita, wah zuhur udah habis, wah batal deh, terus ulang dari rakaat pertama, oh haram, nggak boleh. Jadi harus ketika zuhurnya udah habis, ya kamu dapatnya berapa rakaat, nambahin aja, gitu loh, terusin aja sampai selesainya sholat, nggak boleh diulang dari awal.
Kalau diulang dari awal jadinya malah qadha. Karena seluruhnya di waktu asar berarti. Tapi kalau kamu separuhnya sholat di waktu zuhur, separuhnya lagi di waktu asar, berarti nggak hitungan qadha gitu loh. Ini ketika kamu sholat di waktu zuhur, begitu belum selesai salam kok dikasih pengumuman, oh waktu zuhur udah habis, ya terusin aja zuhurnya sampai selesai. Jangan dibatalkan, diulang dari awal malah qadha semua akhirnya. Artinya seluruh sholat kamu ada di luar waktu zuhur malah jadinya. Kaghairihi minal arba'ina wa in kana jum'atuhu tabi'an li jum'ati shahihah fa inna idzin yasiru bil qiraati fala yahtaju ila niyatil itmam. Sama sepertinya yang lainnya dari 40 orang, kan Jumatan 40 orang. Meskipun sholat Jumat itu mengikuti kepada sholat yang sah, maka di saat demikian sholat Jumat berubah menjadi sholat zuhur, maka ia memperlahan suaranya di dalam membaca Fatihah dan lain-lainnya, dan tidak perlu niat pada menyempurnakan sholatnya jadi 4. Jadi 40 orang nih sholat, tiba-tiba sebelum salam diumumin waktunya habis. Jadi yang 40 orang gimana? Ya nerusin sholat zuhur, karena nggak sah Jumatnya, karena sudah habis waktu zuhurnya gitu loh. Nah, terus kalau nanti kok baru 1 rakaat waktunya habis nih zuhur, ini berarti tinggal nerusin lagi 3 rakaat. Berarti yang rakaat kedua suaranya nggak boleh dikeraskan, harus seperti waktu sholat zuhur, nggak lagi terhitung sholat Jumat. Nah niatnya gimana? Wong saya niatnya 2 rakaat, nggak usah niat 4 rakaat, terusin aja, nggak usah niat ulang. Kalau mau niat ulang, naam yusannu dzalika. Kalau mau niat ulang ya sunnah saja hukumnya, bukan wajib. Karena sudah tahu kalau duhurnya udah habis, ya pasti akan disempurnakan jadi 4. Nggak akan lagi Jumatnya 2 rakaat, 1 rakaat di waktu zuhur, 1 rakaat di waktu asar, nggak boleh gitu loh. Jadi beda sama orang yang ketinggalan Jumat nih. Kalau orang ketinggalan Jumat dapat 1 rakaat bersama imam, tinggal nerusin 1 rakaat lagi. Tapi kalau dia nggak mendapatkan rakaat bersama imam, artinya ketika dia datang imam udah ruku atau udah sujud yang terakhir atau tahiyat yang terakhir, ya dia masuk berjamaah bersama imam, tapi tetap sholatnya 4 rakaat. Niatnya Jumat, tapi ngerjainnya zuhur. Tapi kalau dia masih dapat 1 rakaat bersama imam, tinggal nambahin 1 rakaat lagi. Nah beda sama kalau dia sholat Jumat, begitu mau salam waktunya habis, berarti harus nerusin 4 rakaat, disempurnakan jadi 4. Wa itmamuha zuhran binaan mutahattamun li'annaha salata waqti wahid. Dan penyempurnaan sholat Jumat menjadi sholat zuhur adalah kelanjutan sholat yang diwajibkan. Nah sungguhnya kedua sholat tersebut adalah sholat yang ditunaikan di waktu yang sama. Jadi waktunya sama,
Ketika habis ya tinggal disempurnakan dari 2 jadi 4. Fawajaba bina'u atwalihima ala aqsarihima ka sholatil hadir alal safar dan musafir. Maka wajib mendirikan yang lebih panjang di antara kedua sholat tersebut, yaitu sholat Jumat dan Duhur, atas penunaian yang lebih pendek. Di antara kedua sholat tersebut sama seperti sholatnya orang yang tidak bepergian, orang yang hadir, dengan sholatnya orang yang musafir di qashar. Kalau ada orang yang hadir ya sholatnya 4 rakaat, walaupun dia mau berjamaah sama orang yang qashar, tetap dia 4 rakaat. Atau orang yang qashar kok berjamaah sama orang yang hadir, tetap jadinya 4 rakaat. Wala yajuzu isti'nafa li'annaha yu'addi ila ikhraji ba'di salati anil waqti ma'a qudrati ala iqa'iha fih. Dan tidak diperbolehkan memulai dari awal karena hal itu dapat mengantarkan kepada mengeluarkan sebagian sholat dari waktu duhur, padahal mampu melaksanakannya sebagian di dalam waktu duhur. Jadi kalau sengaja dibatalkan diulang awal malah dosa, malah nggak boleh, karena akan jadinya apa? Kamu bisa ngerjain di waktu duhur, malah sengaja ngerjain di waktu asar gitu. Ay wala buddha ayakunal waktu bahian hatta yusallimal arba'una fih. Terjadi seluruh pelaksanaan sholat di waktu duhur. Ini maksudnya adalah tidak boleh, tidak keadaan waktu duhur harus masih tersisa gitu loh. Berarti sampai salam nih ada jeda waktu duhur gitu loh. Jangan artinya masih ada jedanya, tetap itu masih dalam waktu duhur, hingga dapat mengucapkan salam 40 orang tersebut di waktu zuhur itu. 40 orang nih sholat, salam, maka yang terakhir salam tetap masih dalam waktu zuhur, maka baru sahlah semuanya orang yang Jumatan. Falau salamal imam waman ma'ahu kharijal waqti fatat jum'atu walazimahu duhru bina'an alal isti'nafan. Seandainya imam dan orang yang bersamanya mengucapkan salam di luar waktu duhur, umpamanya imamnya sholat duhurnya habis, terus imam salam udah keluar waktu duhur, maka hilanglah sholat Jumat tersebut dan wajib mereka melaksanakan sholat duhur dengan melanjutkan, tidak dengan memulai dari permulaan. Ini kalau tahu nih begitu salam lihat jam tit, nah udah punya tit, aduh habis waktu zuhur, berarti yang tadinya salam langsung berdiri lagi melanjutkan 2 rakaat lagi ketika semuanya dilaksanakan sudah keluar waktu zuhur. Walau salamal imamu taslimatal ula wa tis'ata wa salatuna fihi wa sallamahal baquna kharijahu sahhat jum'atul imam wa man ma'ahu minatis ati wa salatin.
Seandainya imam dan 39 makmumnya telah melaksanakan salam yang pertama di dalam waktu zuhur, dan para makmum lainnya melaksanakan salam pertama di luar waktu zuhur, maka sahlah Jumatnya imam dan makmum yang bersamanya 39 orang tadi. Kan jumlahnya berapa? 40 orang. Yang 40 orang nih, begitu salam pertama masih masuk zuhur. Begitu salam kedua tit, udah masuk asar, maka imam dan 39 orang itu sah. Adapun makmum yang lainnya yang begitu salam pertama udah tit, enggak sah. Berarti harus melanjutin 2 rakaat lagi, nambahin hingga melengkapi jadi sholat zuhur. Bikhilafil musallimin kharijahu fala tasihhu jum'atuhu. Berbeda dengan para orang yang mengucapkan salam di luar waktu, maka tidak sah sholat Jumat mereka, maka wajib mereka sholat zuhur. Wa kadza launa qasal musallimuna fihi an arba'in. Begitu pula jikalau kurang para pengucap salam dari 40 orang. Begitu salam pertama nih, yang salam 20 orang. Salam tit. Yang 20 lagi belum. Gimana? Kan Jumatan harus 40 orang. Kalau sebagian nggak sah, ya nggak sah semua akhirnya, gitu loh. Nah, kalau ada orang Jumatan begitu, 40 orang sholat Jumat nih, udah salam semua, tinggal satu nih, jangan bikin perkara loh. Ini bisa rapi ini. Jangan rese. Lama-lama ini bakal semua dia. Biar udah pulang loh, balik lagi. Gara-gara satu orang ini bisa. Karena Jumatan itu harus 40 orang gitu loh. Jangan gara-gara lu rese rusak semua sholat Jumat. Jadi Gara-gara satu orang gila. Anda terakhir belum juga pas masuk udah batal ya nanti. Jadi kalau 20 orang itu salam, yang 20 lagi itu belum salam, ketika dia salam pertama udah masuk asar, maka semuanya akan mengulangi sholat zuhur. Karena salam al-imam bihi wa salam man ma'ahu umutis watalan kharijahu. Maka imam telah mengucapkan salam di waktu zuhur dan mengucapkan salam bersamanya, sedangkan mereka berjumlah 39 orang di waktu zuhur. Au salama ba'du ma'hu wala yablughuna arba'un. Atau sebagian dari mereka makmum melakukan salam bersama imam dan mereka tidak mencapai 40 orang, fala yasihu jum'atahum hattal imam. Maka enggak sah sholat Jumatnya walaupun sholat Jumatnya si imam gitu. Imamnya udah salam, makmumnya terlambat namanya, keluar dari waktu zuhur, semuanya nggak sah. Nerusin semua harus nih sholat zuhur. Makanya kalau Jumat itu, karena Jumat ini sholat yang khusus maksudnya, nggak seperti sholat yang lain. Kayaknya kan ulama beda-beda, ada yang mengatakan 40, ada yang enggak 40, tapi Imam Syafi'i mengatakan
40 orang. Berarti kalau kurang 40 ya nggak sah Jumatnya. Dan 40 ini semuanya harus di waktu zuhur semua, nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh, atau kelewat waktunya namanya. Ya gara-gara tadi 40 ini takbir bersama ya harus salam bersama gitu loh maksudnya. Beda kalau kencing, kalau hadas. Nah, kalau hadas ini masih bisa ditolerir, tapi kalau waktunya keluar dari zuhur maka jadi nggak sah sholatnya. Wa inna ma shahha Jum'atul imam wahdahu fima idza kanu muhditsina dunahu. Dan sesungguhnya tersahkan sholat Jumat bagi imam sendirian saja hanyalah pada perkara kondisi apabila mereka para makmum berhadas semuanya selain dari imam. Tetap sah sholatnya imam walaupun makmumnya semua hadas gitu loh. Sholat nih bareng 40 orang, satu kencing, satu kentut, satu main seret namanya. Tetap imam sholatnya sah gitu loh. Beda kalau salam tadi, kalau keluar waktu beda nih. Nah, jadi bukan terus kalau 40 orang sholat satu kencing batal semua, enggak. Yang penting awalnya sudah 40. Tapi kalau keluar waktu satu salamnya di luar waktu maka ya rusak semua sholatnya. Karena sahnya harus 40 orang. Bihila bil Jum'ati kharijal waktu, karena berbeda dengan Jumatan yang dilaksanakan di luar waktu. Kalau berhadas masih ada toleransi, jadi nggak ada masalah. 40 orang nih sholat, gua batal aja lah, biar lu batal semua. Oh nggak bisa, mau sengaja makanya mau bubarin Jumatan gitu. Enggak, lu tetap aja, lu mau pulang kayak mau pulang, yang penting lu udah awal udah 40 orang, udah selesai gitu loh. Dari awal khutbah tuh udah harus 40 orang. Kalau dia kencing gimana? Ya udah nggak ada masalah, yang penting tadi sudah mulainya 40 orang gitu loh. Sholat juga begitu sholat mulai 40 orang. 40 orang dia mau kencing, mau pingsan, mau mati, udah nggak ada masalah tuh. Yang penting tadi sudah dimulai 40 orang. Tapi kalau takbir itu 40 orang. Karena kalau belum 40 ya nggak bisa dimulai. Iya, khutbah juga begitu. Kalau belum 40 nggak dimulai. Makanya zaman Sayyidina Utsman kan azan itu 2 kali. Azan masuk zuhur sama azan imam sudah di atas mimbar ngasih tahu gitu loh. Nanti untuk memberitakan bahwa nih si imam sudah duduk di atas mimbar, maka azan lagi tuh. Biar mereka berbondong-bondong untuk datang. Nah, dipercepat gitu loh, agar sampai memenuhi 40 orang. Nanti kuota lah, pakai kuota sholatnya nih. Kalau kuota nggak terpenuhi nggak bisa nih gitu loh. Kuotanya 40. Kuota itu akan batal kalau keluar dari waktunya. Beda dengan hadas. Nah, keluar waktu tadi, keluar waktunya bisa bersamaan, bisa sendirian. Pokoknya begitu tahiyat semua yang 40, ada satu orang pas tahiyat akhir baca doanya, doa dari gurunya namanya, harus dibaca 1000 kali. Doa hijab dibaca. Wow, sampai panjang. Sentil aja lah udah masuk waktu asar.
Jangan merusak acara. Wah, yang udah pulang-pulang semuanya panggil lagi. Balik, kenapa nggak sang? Ini satu orang keluar waktu. Ya, ini beda sama hadas ya. Keluar waktu ini syarat utama. Terus wasaniha yang keduanya adalah antuqama fi khittatin baladin. Syarat yang kedua adalah sholat Jumatnya mesti dilaksanakan di batas area wilayah. Walau bifadhain, walaupun di lapangan ruang terbuka. Jadi syarat yang kedua, sholat Jumatnya itu harus di satu daerah pemukiman warga, gitu maksudnya. Nggak boleh di luar pemukiman, nggak boleh. Dia mau Jumatan umpamanya di tengah hutan, nggak boleh. Itu bukan pemukiman gitu loh. Kalau ini pemukiman nih, tapi ada lapangan di tengahnya, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu lapangan di tengah-tengah pemukiman atau di pinggir desa. Nah, tetap itu satu wilayah desa, tetap disahkan. Tapi kalau sholat Jumatnya sudah di batas luar desa, sudah nggak masuk pemukiman, maka tidak memenuhi persyaratan. Ini syarat yang kedua nih. Harus sholat Jumatnya ada di satu daerah pemukiman. Lah kalau saya sholat di kantor gimana? Nih masalah sekarang nih. Hah? KBN bikin masjid, ada warganya enggak? Terus gimana? Pelabuhan bikin masjid, ada warganya enggak? Ini kan di luar pemukiman, gimana hukumnya? Hotel bikin masjid, mall bikin masjid, terus mendirikan Jumat, gimana hukumnya? Pemukiman bukan? Bukan. Nah, itu kita akan bahas tuh nanti ya. Kita sambung insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba asili kulli hauba wasolana aurati wa amin irhati wa firli walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma wa dhulan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.